Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita sampai pada perkataan Syekh Al-Utsaimin, war raja al-mutadammin lidzul wal khudu' la yakunu illa lillahi azza wa jalla. Wa sarfuhu li ghairillahi ta'ala syirkun imma asghar wa imma akbar. Raja atau rasa harap yang mencakup merendahkan diri sendiri dan mencakup ketundukan, maka itu tidak boleh diarahkan kecuali hanya kepada Allah. Ini yang kita sebut di pertemuan sebelumnya, rasa harap yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sarfu li ghairillah, dan mengarahkannya kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Bisa syirik asghar atau syirik akbar. Bihasabi ma yakumu bil qalbi raji. Ini tergantung apa yang ada di dalam hati orang yang memiliki rasa harap tersebut. Kalau dia berharap kepada seseorang atau sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa sesuatu atau seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk mengontrol apa yang ada di alam semesta, memberikan rizki, memberikan dia, misalkan susah dapat anak, susah punya anak, memberikan dia anak, rizki, kekayaan. Dia meyakini hal tersebut bahwa sesuatu atau seseorang selain Allah ini bisa memberikan itu semua, padahal itu cuma yang bisa melakukannya hanya Allah, maka ini adalah syirik akbar. Tapi kalau dia berharap pada sesuatu, dia tidak meyakini seperti yang tadi, tapi dia menyandarkan dirinya pada sesuatu tersebut, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini syirik asghar. Jadi bedakan antara syirik akbar dan syirik asghar. Rasa harap yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu utamanya adalah syirik akbar. Nah, kalau tidak mencapai derajat itu maka turun, yaitu syirik asghar. Wa qad istadalla al-muallif lahu biqaulihi ta'ala, dan penulis telah berdalil telah menyebutkan dalil bahwa raja atau rasa harap itu adalah salah satu dari ibadah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan untuk bertemu dengan Rabb-nya, falyamal amalan shaliha, maka beramallah, lakukanlah amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Wa'lam anna raja al-mahmud la yakunu illa liman amila bi ta'atillahi wa raja thawabaha aw taba min maksiatihi wa raja qabula taubatihi. Ketahuilah bahwa rasa harap yang terpuji itu adalah rasa harap yang disertai dengan amalan. Ya, ini juga sudah kita bahas, ya, yaitu orang yang dia mengamalkan ketaatan kepada Allah, mengharapkan pahalanya, dia berhenti dari berbuat kemaksiatan kepada Allah, dan dia mengharapkan agar Allah menerima taubatnya, ini rasa harap yang terpuji. Fa amar raja bila amalin fa huwa ghurur wa tamannin mazmum. Adapun rasa harap yang tidak disertai dengan amalan, maka ini adalah ghurur, ini adalah tipu daya, dia tertipu. Ya, wa tamannin mazmum, dan ini adalah keinginan yang tercela. Ini adalah halusinasi. Dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kemudian dia tidak melakukan amalan. Ya, dia tidak beramal. Baik. Jadi ini adalah rasa harap yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji itu adalah ketika seseorang itu membarengi rasa harapnya dengan amalan. Wa dalilu tawakkul qauluhu ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Adapun dalil bahwa tawakal itu adalah salah satu dari amalan ibadah, yakni amalan ibadah hati, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu. Hanya kepada Allah kalian itu bertawakal. Ya.
In kuntum mu'minin, kalau kalian itu merupakan orang-orang yang beriman. Wa qala wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu maka Allah mencukupinya. Tawakalnya kepada Allah itu mencukupinya, karena Allah adalah yang akan mencukupi dia, yang akan menolong dia. Tapi sekarang penulis masuk pada amalan ibadah hati berikutnya, yaitu tawakal. Tawakal adalah amalan hati. Qaluhu at-tawakkul 'ala syai' al-i'timadu 'alaihi. Yang dimaksud tawakal, bahasa Arabnya, kalau kata bendanya begitu dalam bahasa Arab itu tawakkul dengan dhammah. Kalau tawakkala itu kata kerjanya. Ya, kalau di Indonesia ya kita mengenal tawakal begitu ya. Walaupun kata bendanya, katanya dalam bahasa Arab itu tawakkul. At-tawakkulu 'ala syai' al-i'timadu 'alaihi. Yang dimaksud tawakal itu adalah ketika seseorang itu bersandar kepada sesuatu. Wa tawakkul 'ala Allah Ta'ala al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala kifayatan wa hasban fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Adapun makna dari tawakal kepada Allah, maksudnya adalah ketika seseorang itu bersandar kepada Allah, dia meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang mencukupinya, ya, menolongnya untuk mengambil manfaat dan untuk terhindar dari madarat. Ini yang namanya tawakal. Jadi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menyandarkan kepada diri kita sendiri atau kepada makhluk. Dia menisbatkan rizki yang dia dapat, prestasi yang dia dapat, jabatan yang dia dapat, itu adalah dia nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah karena pertolongan Allah, itu adalah pemberian dari Allah, itu adalah amanah yang Allah berikan kepada dia. Jadi ketika seseorang itu melakukan amalan ibadah hati ini, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu akan membantunya untuk memiliki integritas dalam setiap hal yang dia lakukan. Ya, dia tidak akan berbuat curang karena dia tahu bahwa ini dia bisa mendapatkan yakni balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang dia punya, harta yang dia punya, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia akan merasa takut untuk mengarahkannya atau menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Jadi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan berkonsekuensi demikian. Kalau seseorang masih melakukan kemaksiatan dengan pemberian dari Allah tersebut, maka ketahuilah bahwa dia tidak bertawakal kepada Allah. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berapa banyak ini terjadi. Banyak dari manusia yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, baru ingat kepada Allah jika dalam kondisi kesusahan. Baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru datang kajian, baru semangat untuk beribadah. Tapi ketika dia diberikan nikmat, dia diberikan jabatan, dia diberikan yakni prestasi-prestasi, dia diberikan bisnisnya lancar misalkan, maka udah jarang lagi ke kajian, ya. Maka kemudian dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sibuk dengan menonjolkan dirinya. Dia merasa bahwa itu adalah karena dia, prestasi dia sendiri, padahal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tawakal itu erat kaitannya dengan apakah seseorang itu terhindar dari sombong atau tidak, terhindar dari ujub atau tidak. Ini besar sekali. Ini amalan ibadah ya dari sebelumnya, yaitu cinta kepada Allah, takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Ini semua amalan hati yang kalau seseorang itu terluput untuk melakukannya, lupa atau lalai untuk melakukannya, maka dia akan dijangkiti penyakit-penyakit hati. Kalau amalan ibadah hati dia tidak lakukan, hatinya akan ya dihinggapi oleh penyakit-penyakit. Jadi tidak akan pernah ada hati yang yakni netral. Tidak melakukan amalan ibadah hati kepada Allah, tapi juga tidak penyakitan, tidak ada. Kalau hati tersebut lalai dari amalan ibadah hati kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Ya, seperti tadi sombong, ujub. Ya, tadi kita sudah ilustrasikan contohnya, yakni apa hubungannya antara tawakal dengan sombong. Kalau orang enggak bertawakal, maka dia akan sombong, dia akan ujub, dia akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min tamamil iman wa alamatihi.
Tawakal itu adalah di antara kesempurnaan iman dan di antara tanda iman. Makanya ketika seseorang tidak bertawakal, maka dia kehilangan cabang iman ini, sehingga dia akan dihinggapi dengan yakni cabang-cabang kemaksiatan. Itu penyakit hati yang lain. Liqaulihi ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, hanya kepada Allah kalian itu harus bertawakal kalau kalian itu beriman. Wa idza sadaqal 'abdu fi i'timadihi 'ala Allah Ta'ala kafahu Allah Ta'ala ma ahammahu. Dan kalau seseorang itu benar-benar bersandar hanya kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan dia. Allah akan memberikan pertolongan kepada dia selama orang tersebut benar-benar bertawakal kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah itu mencukupinya. Mencukupi, apa yang dimaksud dengan mencukupi? Yakni memberikan pertolongan, memberikan taufik. Bisa jadi hal spesifik yang kita inginkan itu tidak diberikan kepada Allah karena Allah lebih mengetahui hikmah yang lebih besar, hikmah yang terbaik untuk kita, sesuatu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi ketika kita mengharapkan sesuatu, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kemudian Allah masih tidak memberinya, maka ketahuilah bahwa itu berarti ya tidak baik untuk kita. Allah menggantinya dengan hal yang lain. Inilah yang dimaksud dengan husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita meyakini bahwa Allah adalah zat yang memiliki ilmu yang sempurna. Ketika kita sudah melakukan amalan ibadah, beriman, melakukan amalan ibadah, bertawakal kepada Allah, maka tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa, atau mengira, atau terbersit pemikiran bahwa Allah menyia-nyiakan kita. Tidak boleh. Ya, jadi ketika keinginan kita tidak tercapai, misalkan kita pengen masuk ke kampus tertentu tapi nggak tercapai, atau ketika kita ingin kerja ke tempat kerja tertentu tapi tidak tercapai, kemudian ternyata kita jalurnya berbeda misalkan, sehingga kita menempuh jalur yang kita jalani sekarang, maka itulah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka itulah yang terbaik. Kita harus husnudzon kepada Allah, senantiasa bersyukur. Ya, kita tidak tahu, bisa jadi ketika kita benar-benar diberikan sesuatu yang kita inginkan tersebut, justru ternyata madarat yang lebih besar terjadi. Makanya kita lihat misalkan ketika seseorang itu, yakni ada seseorang yang kufur kepada Allah, murtad, gara-gara ingin prestasi dunianya itu bagus, gara-gara dia ingin diterima oleh orang-orang, misalkan ya ada ilmuwan, ada akademisi, atau mahasiswa ya, dari mahasiswa ini Indonesia. Di Indonesia akidahnya awalnya bagus, ngaji ya, kemudian karena ingin untuk diterima oleh komunitas, kebetulan kebanyakan komunitasnya adalah orang-orang ateis ya. Kita bicara sebagian saintis begitu ya, sebagian dari mereka itu ateis, dan karena ingin diterima di situ, karena ingin dunianya bagus gitu ya menurut dia, dia merasa bahwa caranya adalah dengan murtad. Sehingga dia murtad, sehingga kemudian dia yakni tidak lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah musibah. Ya, ini adalah musibah. Ini kenapa? Karena dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalah artinya dunia kalau kemudian tiba-tiba, kalau kemudian itu diganti dengan yakni melakukan kekufuran dan kemurtadan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fahuwa hasbu, yaitu Allah mencukupinya, ay kafihi. Summa tom'anal mutawakkil. Ya, ketika dia bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Kemudian orang yang bertawakal tersebut akan merasakan tumakninah, akan merasakan ketenangan. Biqaulihi innallaha balighu amrih. Ya, yaitu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang mewujudkan perintahnya. Fala yujizu syai'un aradahu. Maka tidak mungkin ada sesuatu yang itu menghalangi Allah untuk melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini adalah karena kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah bertawakal, maka ayat ini berkata, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh."
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya, Allah menolongnya. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, kalau Allah sudah menolongnya, siapa lagi yang bisa menghalanginya? Ya, sehingga dari situlah kita menjadi tumaknina, dari situlah kita menjadi tenang, sehingga kita tidak gundah. Asalkan modalnya adalah kita ya berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjadi orang yang soleh dan muslih, mengajak orang lain untuk berbuat soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ya, jadi tidak ada lagi yakni rasa gundah. Ketika sesuatu yang kita inginkan tidak tercapai, maka kita husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang kita inginkan tercapai, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi dari seorang mukmin. Ya. Jadi kalau seorang mukmin itu dia berusaha untuk memperbagus tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diliputi dengan ketenangan. Dia akan diliputi dengan tumakninah dalam hidupnya. Ini kebahagiaan. Kebahagiaan itu letaknya di hati. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, na'am, kebahagiaan juga dipengaruhi oleh uang. Betul tidak? Kalau ada uang, sumringah. Kalau tidak ada uang, tidak sumringah. Tetapi kebahagiaan karena uang, kebahagiaan karena jabatan, itu tidak hakiki. Maksudnya adalah, nanti lama-lama itu akan terasa biasa saja. Kita kalau sudah punya uang, misalkan gaji sekian, misalkan 2 juta, 3 juta, 4 juta. Kalau sudah terbiasa dengan itu, kita merasa itu biasa saja, betul tidak? Setelah setahun, 2 tahun, kita ingin yang lebih lagi, betul? Nah, jadi kebahagiaan itu tidak hakiki. Nah, itu memberikan kebahagiaan, tapi tidak hakiki. Kebahagiaan yang sementara maksudnya. Tapi kebahagiaan yang hakiki, yang ada dalam setiap kondisi, dan itu sampai hingga alam kubur dan akhirat, itu adalah kebahagiaan karena mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan karena bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma sekedar uang, cuma sekedar jabatan, maka ya kebahagiaannya itu cuma sementara dan tidak hakiki. Bisa jadi orang diberikan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, tapi justru stres, ya, tapi justru banyak pikiran, tapi justru dia karena sibuknya dengan dunia, tidak belajar agama misalkan, sehingga dia dipenuhi dengan akidah-akidah yang menyimpang, atau bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tinggal ditunggu nanti balasannya di akhirat. Walaupun dia zahirnya sumringah terus ketika di dunia, tapi di akhirat nanti menunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian penelitian yang mencari relasi antara, hubungan antara kekayaan seseorang dengan wajah seseorang. Ya, ini penelitian yang aneh. Intinya penelitiannya mencari tahu ini wajah kaya atau wajah miskin gitu. Subhanallah. Ya intinya adalah orang yang kaya itu katanya lebih banyak sumringah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal. Itu cuma penelitian orang. Tapi intinya kalau kemudian kekayaan itu dibarengi dengan kekufuran, antum mau sesumringah apa, mau seseger apa, mau secemerlang apa itu wajah, di akhirat tidak akan bermanfaat. Di alam kubur tidak akan bermanfaat kalau itu tidak dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi balik tadi ya, harta dan jabatan itu memberikan kebahagiaan juga, tapi kebahagiaan yang tidak hakiki. Dan itu juga makanya syariat mempersilahkan, tidak masalah antum bekerja untuk mencari harta, untuk mencari rizki, ya, asalkan tujuan utamanya tetap untuk mengarahkan itu supaya tujuan utama kita di dunia ini tercapai, yaitu beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Tapi ya hukum asalnya mubah saja untuk mengumpulkan kekayaan tersebut asal tidak melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna tawakkul anwa'. Ketahuilah bahwa tawakal itu ada beberapa jenis. Ya. Ini kita masuk pada jenis-jenis dari tawakal. Sama seperti sebelumnya, cinta itu juga berjenis-jenis. Rasa takut, rasa harap,
juga terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Seperti yang kita jelaskan, misalkan rasa takut kemarin, kita jelaskan ada takut yang normal, takut ular, takut singa. Ada takut yang yang syirik, misalkan syirik akbar. Takut yang syirik akbar, yaitu takut yang disertai ketundukan dan pengagungan diarahkan kepada selain Allah. Takut yang berupa syirik asghar, ya, yaitu misalkan kemarin kita contohkan apa? Takut hantu. Takut hantu itu ketika hantunya nggak kelihatan maka itu syirik asghar. Tapi kalau hantunya itu kita meyakini ini keyakinan, ada keyakinan yang tertentu, itu jin dari penunggu di sini, atau Nyi Roro Kidul misalkan, atau mbah siapa misalkan gitu ya, maka itu bisa naik ke syirik akbar. Atau bisa turun, takut hantu bisa turun ke statusnya bukan lagi syirik asghar, turun ke takut yang normal. Kalau hantunya muncul di depan kita, ya, sehingga kita kemudian takut, kemudian lari tunggang langgang, habis itu ketemu orang, ada apa? Nggak ada masalah. Malu ya, jadi malu ya. Takutnya berubah jadi malu, nggak mau mengakui. Baik. Maka ini adalah jenis-jenis takut. Sama dengan itu, tawakal juga berjenis-jenis. Al-awwal at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala wa huwa min tamamil iman wa alamati sidqihi. Jenis yang pertama adalah tawakal kepada Allah. Dan ini merupakan kesempurnaan iman dan tanda benarnya keimanan yang ada pada diri seseorang tersebut. Wa huwa wajibun la yatimul imanu illa bihi wa sabaqa daliluhu. Dan tawakal itu wajib. Kesempurnaan iman yang wajib. Karena iman itu bertingkat-tingkat. Ya, iman itu bertingkat-tingkat. Ada aslul iman, pokok iman. Yang ini dimiliki oleh setiap muslim, baik muslim yang soleh ataupun muslim yang fasik. Baik muslim yang rajin beribadah, semangat menuntut ilmu, atau muslim yang suka minum khamr misalkan. Sama-sama memiliki aslul iman, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini namanya aslul iman. Ini iman minimal, sehingga seseorang itu masuk dalam koridor kaum muslimin, Islam. Kemudian, ketika dia memiliki aslul iman plus melakukan hal-hal yang wajib untuk dia lakukan, amalan-amalan ibadah yang wajib, dan meninggalkan yang haram, maka ini udah masuk level iman yang sempurna. Nah, iman yang sempurna itu ada dua level. Level yang paling bawah adalah iman yang sempurna yang memang itu wajib dilakukan. Makanya tadi kita sebut kriterianya apa? Dia melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah dan dia meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, dan kalau dia tergelincir kepada dosa maka dia langsung bertaubat. Ya. Ini adalah iman yang sempurna yang level paling rendah, yaitu apa? Iman wajib. Kalau dia tergelincir kepada dosa kemudian masih melakukan dosa tersebut, tidak langsung bertaubat, dia berlezat-lezat dengan dosanya, ya, dia udah tahu ghibah dosa misalkan, tapi tiap hari, tiap pekan masih aja ghibah, sehingga dia tidak langsung bertaubat, dia berlezat-lezat dengan dosanya tersebut, maka dia nggak nyampe level ini. Dia punya aslul iman, tapi dia nggak nyampe level iman sempurna yang wajib. Berarti dia diantaranya. Ya. Nah kemudian tadi ya, iman sempurna yang paling bawah itu iman wajib. Di atasnya adalah iman mustahab. Iman sempurna yang levelnya itu lebih tinggi lagi. Dia mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh, dan meninggalkan sebagian perkara mubah yang tidak ada manfaatnya, yang itu sia-sia. Atau perkara mubah tapi di daerah tersebut itu bisa menjatuhkan muruah seseorang. Nah ketika dia melakukan hal tersebut, dan kalau dia tergelincir pada dosa, dia langsung bertaubat. Ini berarti iman sempurna yang paling atas. Nah, ini juga nanti tingkatan-tingkatan tentunya, betul tidak? Tergantung seberapa besar, seberapa banyak hal sunnah yang dia lakukan, seberapa semangat dia menuntut ilmu, seberapa besar dia bertawakal kepada Allah, dia takut kepada Allah. Ini juga bertingkat-tingkat, tapi intinya ini semua masuk dalam tingkatan iman yang paling atas, iman mustahab namanya. Nah, tawakal kepada Allah itu masuk mana? Itu masuk di iman wajib. Itu wajib dilakukan. Tawakal kepada Allah itu wajib dilakukan. Kalau tidak, maka bisa turun kita, ya,
posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa turun. Masih beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita ternyata tawakal kita kepada selain Allah. Yakni bukan yang syirik akbar tapi yang syirik asghar misalkan. Kita berobat, kita ngandelin obatnya. Kita berobat ke dokter, kita ngandelin dokternya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa yang menyembuhkan kita itu karena obat itu, karena dokter itu. Tidak meyakini bahwa dokter atau obat itu punya yakni suatu yang keramat, tidak. Tapi kita meyakini, ini ada hubungan sebab akibat. Cuma kita lupa untuk bertawakal kepada Allah. Ini berarti apa? Kita turun derajat dari iman wajib, turun. Walaupun masih memiliki aslul iman, tapi kita nggak sampai iman wajib. Berarti apa? Dosa. Ya tadi syirik asghar tadi. Tapi kalau seseorang itu tidak bertawakal kepada Allah karena meyakini sesuatu atau seseorang selain Allah Subhanahu wa taala itu punya suatu yang keramat atau dia mengagungkan hal tersebut, ini jatuh pada syirik akbar. Ini berarti aslul imannya, pondasi imannya batal, ya hancur. Ya, ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan syirik akbar, ya ini jatuh kepada kekufuran, berbahaya. Ya, itu mengapa inilah pentingnya mempelajari akidah. Jadi kita bisa mengetahui ya jenis-jenis amalan ibadah dan mana yang itu bisa menjadi syirik akbar, mana yang bisa menjadi syirik asghar atau suatu yang haram saja, dan mana yang merupakan ibadah. Jadi ketika kita yakni menjalani kehidupan kita sehari-hari gitu ya, kita bisa punya koridor. Bahkan amalan hati kita ada koridornya dalam Islam. Apalagi amalan lisan, apalagi amalan anggota tubuh. Amalan hati kita saja, terbersihnya sesuatu di dalam hati kita saja, itu ada koridornya dalam Islam. Itu yang sedang kita pelajari sekarang. Ya, oleh karena itu ini penting sekali untuk senantiasa kita ingat, jangan sampai menjadi penuntut ilmu yang bosan dengan ilmu tauhid, ilmu akidah, karena ketika sudah mulai bosan, maka disitulah awal mula dia itu kemudian melupakan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari sebelumnya, sehingga dia justru terjatuh pada hal-hal yang sudah dia pelajari sejak dulu, cuma karena dia merasa bosan, dia merasa enteng, dia merasa meremehkan ilmu akidah, ilmu tauhid, jadinya dia terjerumus kepada sesuatu yang sebenarnya dia sudah tahu bertahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita taufik, menolong kita untuk bisa bertawakal hanya kepada Allah dan menolong kita dalam setiap urusan kita dalam sehari-hari kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.